Gimana kalau ternyata sebuah pil yang sangat umum untuk tekanan darah diam-diam punya identitas rahasia sebagai senjata anti penuaan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng cerita yang luar biasa ini. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Mungkinkah sebuah pil yang biasa kita temui justru memegang kunci buat memutar balik jam di arteri kita? Nah, ini misteri yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan. Dan jawabannya, wah, ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang kita kira. Oke, kita mulai dengan perkenalan tokoh utama kita, sebuah obat dengan identitas ganda. Namanya Terazosin, atau biar gampang kita sebut aja TZ. Nah, obat ini udah lama banget dipakai buat ngatasin tekanan darah tinggi. Tapi, belakangan ini, para peneliti mulai curiga. Kayaknya, selain tugas utamanya itu, TZ ini punya efek samping yang super positif. Dia bisa melindungi pembuluh darah kita. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Obat-obat lain yang sekelas sama TZ, yang cara kerjanya mirip banget buat nurunin tekanan darah, ternyata nggak punya efek perlindungan ini. Ini petunjuk yang gede banget. Pasti ada sesuatu yang spesial dan rahasia yang cuma bisa dilakuin sama Terazosin. Untuk membongkar misteri ini, para ilmuwan pun nyiapin sebuah eksperimen yang cerdas banget dengan 3 tersangka utama. Jadi, mereka pakai tikus yang udah direkayasa genetik. Biar gampang kena aterosklerosis alias penumpukan plak di arteri. Ya, anggap aja ini tempat kejadian perkara yang sempurna buat ngeliat gimana ketiga obat ini beraksi. Oke, sekarang coba perhatiin baik-baik tabel ini. Karena disinilah titik terangnya mulai kelihatan. Pertama, Terazosin atau TZ, dia berhasil nurunin tekanan darah. Dan ngurangin plak. Sukses. Kedua, Tamsulosin, obat sejenisnya, dia juga nurunin tekanan darah. Tapi, plak di arteri tetap aja numpuk. Gagal. Dan ini dia kuncinya. Ada versi modifikasi dari TZ yang dibuat jadi nggak bisa nurunin tekanan darah lagi. Dan ternyata dia masih bisa ngurangin plak. Wow! Artinya apa? Kesimpulannya jadi jelas banget. Rahasianya sama sekali bukan tentang menurunkan tekanan darah. Oke, setelah efek tekanan darah dicoret dari daftar, penyelidikan pun beralih lebih dalam lagi, sampai ke level sel buat memecahkan kodenya. Sekarang, kita kenalan dulu sama biang keroknya. Namanya cellular senescence. Coba bayangin, ini adalah proses di mana sel-sel kita berubah jadi sel zombie. Mereka udah tua, udah nggak mau membelah diri, tapi juga nolak buat mati. Akhirnya, mereka malah gentayangan di dalam arteri kita, sambil ngelepasin sinyal-sinyal beracun yang bikin peradangan dan mempercepat penuaan. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Studi ini sendiri menegaskan, sel-sel tua di lapisan arteri adalah penyebab utama aterosklerosis. Jadi, merekalah penjahat sebenarnya. Dan grafik ini nunjukin buktinya dengan gamblang banget. Coba lihat, di tikus yang nggak diobati atau yang dikasih tamsulosin, jumlah sel zombie ini tinggi. Tapi, lihat deh, kelompok yang dikasih Terazosin, jumlahnya anjlok drastis. TZ ini benar-benar kayak lagi melakukan pembersihan zombie di level seluler. Nah, pertanyaannya, gimana caranya TZ bisa jadi pembasmi zombie yang efektif ini? Inilah saatnya kita bongkar rahasia terbesarnya. Kita akan telusuri jalur molekuler yang jadi senjata andalannya. Jadi gini singkatnya, TZ itu bekerja dengan cara mengaktifkan sistem pertahanan internal sel buat ngelawan sesuatu yang bisa kita sebut karat seluler. Nama ilmiahnya sih ROS. Ini adalah molekul-molekul perusak yang bikin sel kita berkarat dari dalam, dan akhirnya mengubah mereka jadi zombie. Prosesnya itu kayak efek domino gitu. Pertama, Terazosin menyalakan sebuah enzim bernama PGK1. Kedua, PGK1 ini kemudian memanggil bantuan dari protein pengawal bernama HSP90. Ketiga, HSP90 ini lalu memperkuat pasukan pembersih karat, yaitu enzim antioksidan PRDX1. Dan terakhir, PRDX1 inilah yang jadi pahlawan buat menetralisir si karat seluler tadi. Hasil akhirnya, sel-sel jadi lebih sehat, lebih muda, dan lebih kuat. Dan buat memastikan kalau ini beneran mekanismenya, para ilmuwan ngelakuin satu tes pamungkas. Mereka sengaja ngeblokir jalur ini, dan hasilnya, semua efek ajaib anti penuaan dari Terazosin langsung lenyap. Nah, inilah bukti telaknya. Misteri terpecahkan. Oke, kita udah tahu rahasia di level sel. Sekarang, gimana caranya ini bisa benerin masalah di dunia nyata? Jawabannya ada di kemampuannya menambal arteri yang bocor. Jadi, sel-sel zombie ini merusak dinding arteri kita. Mereka bikin dindingnya jadi lemah dan bocor. Nah, celah-celah inilah yang jadi pintu masuk buat kolesterol jahat menyusup ke dalam, terus numpuk, dan akhirnya membentuk plak yang bahaya itu. Dan hasilnya bisa kita lihat langsung di grafik ini.
Pada tikus yang nggak diobati, plaknya numpuk tebal banget. Tapi di kelompok yang dikasih terazosin, coba lihat, plaknya berkurang jauh. Efeknya nyata banget. Terus kenapa plaknya bisa berkurang? Nah, jawabannya ada di slide ini. Lihat deh, tingkat kebocoran arterinya. Di kelompok TZ, kebocorannya jauh lebih rendah. Jadi obat ini benar-benar kayak menambal dinding arteri, bikin jadi kuat dan rapat lagi. Jadi, inilah kesimpulan dari ceritanya. Dengan mengaktifkan jalur anti karat tadi, terazozin menjaga dinding arteri kita tetap kokoh dan tersegel, yang akhirnya mencegah plak terbentuk dari awal. Ini bukan lagi cuma ngobatin gejala, tapi langsung nyerang ke akar masalahnya. Jadi, apa aja poin penting yang bisa kita ambil? Pertama, obat darah tinggi yang umum, terazozin, ternyata punya kekuatan anti penuaan rahasia. Kedua, kekuatan ini bekerja dengan cara membasmi sel zombie dan membersihkan karat seluler, dan ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan efek tekanan darahnya. Dan yang paling penting, penemuan ini membuka strategi baru untuk melawan penuaan pembuluh darah. Penemuan ini tentu bikin kita jadi bertanya-tanya ya. Kalau satu obat lama yang kita pikir udah kita kenal luar dalam, bisa nyimpen rahasia sebesar ini, coba bayangin, ada berapa banyak lagi harta karun tersembunyi di lemari obat kita, yang cuma tinggal nunggu waktu untuk ditemukan.